Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin Bapak Ibu Sanak Sami yang Igede Ngurah Kertayasa pada kesempatan ini yang akan memoderatori acara sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mengaturkan puja pangastuti Angayu Bagio ke hadapan yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaru nugrahnya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Bapak Igede Made Dipayana, selaku Ketua Tim. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Kemudian yang kami hormati sudah hadir di Acinga Bapak Kadis PMD Kota Denpasar, Swastiastu, beserta tim dan jajarannya. Kemudian ada Bapak Camat, Om Swastiastu, kemudian Pak Lurah Kelurahan Peguyangan beserta Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Peguyangan, kemudian Bapak Ibu tim pendamping lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta jajarannya. Om Swastiastu, Bapak Ibu Sanak Sami. Pertama-tama kami ingin mengucapkan Rahajeng Rahino Galungan dan Kuningan dumugi Iraga Sanak Sami ngemulihang kerahayuan. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat kepada Kelurahan Peguyangan yang telah berhasil melewati tahap administrasi dan sudah masuk nominasi 3 besar Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Mari kita beri aplaus bersama-sama untuk kelurahan. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara sesi tanya jawab ini kita mulai, ada sebelumnya dipersilakan kepada Ketua Tim yang akan menyampaikan beberapa hal sekaligus membuka acara pada acara hari ini. Untuk Bapak Kabit, dipersilakan. Oke, baik, semua Bapak Moderator, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang sangat kita yang hormati, Kakanda Titiang, Bapak Kadis PMD Kota Denpasar, yang tidak pernah lelah niki mengawal, membina dan komitmen yang tinggi dalam memastikan bahwa setiap roda pemerintahan, kelurahan, dan desa ini dapat berjalan sesuai dengan norma ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua ini senior sampun selalu hadir di tengah-tengah kita semua. Yang juga mendengar bahwasannya hadir juga Bapak Kadis BPKAD Kota Denpasar, karena beliau selaku Bapak angkat program bersih-bersih Kota Denpasar di setiap desa dan kelurahan. Semua niki Bapak Kadis atau yang mewakili yang hadir. Bapak Kabit, Ibu Kadis, Ibu Kaban, Bapak. Ibu Kaban, oke. Semua ampun niki Ibu Kaban. Semua niki sampun berkenan hadir taler sekaligus bagi Bapak Ibu angkat kawan-kawan desa kelurahan kami sebagai Denpasar. Begitu taler, Senior Titiang, Bapak Camat, Denpasar Utara, yang taler sampun berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Ibu Ketua PKK, seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkup kelurahan, Ketua KDKMT, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih. Mohon izin kita yang akan sebut semua karena tentu di awal kita harus mengapresiasi
bentuk komitmen dan bentuk kolaborasi setiap elemen masyarakat, lembaga yang ada di Kelurahan Kubuyangan. Itu yang tentu sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kepala SPPG yang dalam hal ini menjalankan menyelenggarakan program strategis nasional di bidang MBG, Kepala UPTD 3 Puskesmas Renut, semua niki dalar sampun hadir, para pekaseh Subak Sembung atau Bapak Ibu pekaseh Subak Sembung, Pertamina Patra Niaga, kepala sekolah mulai dari SMK Dwi Jenderal, SD 5 Kubuyangan, PAUD TK Candrasih juga harus sampun hadir memberikan dukungan di sektor pendidikan. Tokoh masyarakat, izin niki kocak itu juga mendengar niki wonten kehadiran Ibu anggota DPRD Provinsi Bali, Ibu Ana Agung, istri Pramita Dewi dari PDIP. Ketua pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, serta seluruh hadirin elemen kelurahan Kubuyangan yang hadir pula dalam acara siang hari ini. Pertama-tama, yang ngiring Bapak Ibu Sami untuk mengaturkan ide dan sesanti yang bahagia hadapan ide yang duase Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asum kersa wanun berahu beliau, kita bersama-sama dapat mengaduajeng bertemu di ruang virtual ini dalam beberapa menit ke depan. Yang yakin ini tidak lebih dari 1 jam, kegiatan ini akan sudah bisa kita tuntaskan. Yang yakin tertib waktu, tertib administrasi itu menjadi bagian dari kesuksesan atas pelaksanaan setiap kegiatan yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang tidak hormati, mohon maaf niki, stick of the text. Dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Kelurahan Kubuyangan sebagai wakil pemerintah Kota Denpasar yang sudah berhasil masuk di tahapan 3 besar lomba kelurahan tingkat provinsi. Tentu ini tidak mudah untuk dicapai atau digapai. Ini merupakan bentuk dan cerminan komitmen dari pemerintah kabupaten atau kota yang dalam hal ini adalah Kota Denpasar melalui Dinas PMD dalam rangka menegakkan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya dalam lomba ini adalah kelurahan. Yang yakin bentuk komitmen dari pemerintah daerah sampai ke tingkat jajaran kecamatan juga memberikan dukungan komitmen yang tinggi terhadap pencapaian seluruh program inovasi strategis yang ada di Kelurahan Kubuyangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada elemen terkait yang mendukung selain lembaga pemerintahan yang dalam hal ini mensukseskan kegiatan lomba kelurahan tingkat provinsi dan mengantarkan Kelurahan Kubuyangan di 3 besar ini. Bapak Ibu yang kita hormati, lomba kelurahan ini tidak sekedar ajang perlombaan semata, namun sebagaimana informasi dan pemahaman kita terhadap lomba ini adalah merupakan salah satu instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah kelurahan di Kota Denpasar yang dalam hal ini adalah diikuti oleh Kelurahan Kubuyangan. Kita ingin mengukur dan memastikan bahwa inovasi produk unggulan yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Kelurahan Kubuyangan itu memang benar-benar hadir dan dapat menjawab kebutuhan isu strategis di wilayah Widangan Kelurahan Kubuyangan. Itu yang yakin secara paripurna, secara komprehensif, dan secara holistik niki sudah diselenggarakan di bawah kepemimpinan atau pembinaan dari senior kita Bapak Kadis PMD beserta dengan seluruh jajaran, tapi ke tingkat kecamatan. Yang yakin niki sudah dilaksanakan secara holistik. Mulai dari bagaimana memastikan bahwa perencanaan anggaran di kelurahan ke on track sesuai dengan kebutuhan strategis yang ada di widangan wilayah Kelurahan Kubuyangan, serta menjawab tantangan ke depan, khususnya dalam menyelenggarakan berbagai macam program prioritas, mulai dari program pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Denpasar tentunya dalam hal ini. Nah, melalui penyelenggaraan bidang tersebutlah Kelurahan Kubuyangan telah mampu mengantarkan lembaganya untuk hadir di 3 besar tingkat provinsi. Dan saat ini, siang hari ini, tentu besar harapan kami dapat terotret secara langsung
atas penuturan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Lurah terhadap program strategis, program dan segala bentuk inovasi, segala bentuk produk unggulan yang ditampilkan oleh Bapak Lurah beserta dengan seluruh jajaran pada tahap administrasi kemarin. Tahap wawancara ini saya harap agar disampaikan secara objektif apa yang menjadi realita di lapangan itu agar dituturkan sehingga nantinya di next tahapan, di tahapan klarifikasi lapangan, tentu kami akan dapat memotret secara langsung kondisi real terhadap beberapa program prioritas yang ditawarkan, yang disampaikan di dalam beberapa tahapan mulai dari sesi kemarin sampai dengan nanti di tahap pemaparan ini. Oleh karena itu, tentu kami ingin kontribusi aktif terbaik dari Bapak Lurah beserta dengan seluruh elemen yang nantinya dapat menanggapi dari setiap pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan juri atau tim evaluasi tingkat provinsi. Itu kira-kira yang dapat Ikan sampaikan karena ini sambut siang dan mohon maaf tadi di awal sepertinya ada kendala teknis yang dari kedua belah pihak mulai dari kami dan Kelurahan Kuyangan ada sedikit trouble sehingga kendala itu dengan sigap cepat dapat diselesaikan oleh kita bersama-sama. Mohon maaf atas kendala teknis yang tadi terjadi sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit molor dan memangkas waktu istirahat kita di siang hari. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar sampai ke level kelurahan Kuyangan. Dan atas fasilitasi yang kami lakukan, selenggarakan di hari ini dalam tahapan wawancara, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu kami mengaturkan agung pangapura, mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala teknis yang kadang terjadi atau beberapa hal yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Akhir kata kami tutup dengan pamit. Om Santi 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 Om. Waktu yang kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi inti dari pelaksanaan kegiatan ini. Semua. Atur semua Pak Kabit untuk motivasi yang memberikan kepada Kelurahan Kuyangan dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam tahap pemaparan ini terdapat tata tertib yang akan saya bacakan dan harus dipatuhi bersama agar pelaksanaan wawancara ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para tim penilai yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, ada Bapak Igede Made Dwi Payana sebagai Ketua Tim. Kemudian ada Bapak Wayan Dharma Susilo. Kemudian ada Bapak Peggy Alif Utama. Kemudian ada Bapak Putu Budi Arnate. Kemudian ada Bapak Putu Agus Priyata. Kemudian ada Bapak Imade Suarse. Kemudian ada Bapak Gede Eka Dharma Antara. Kemudian ada Ibu Elisha Dewi. Kemudian ada Ibu Kade Ayu Laksmi. Baik, matur semua untuk Bapak Ibu para tim penilai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2026 sebagai berikut. Mohon dapat disimak dengan baik. Tata tertib yang pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilakan oleh moderator. Waktu sesi tanya jawab. Tata tertib yang kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit. Dihitung saat moderator mulai mempersilakan untuk menjawab. Kemudian yang ketiga, tim penilai akan memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh lurah.
Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Kemudian tata tertib yang keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kemudian tata tertib yang terakhir, yang kelima, sesi tanya jawab akan dihentikan setelah menunjukkan batas waktu 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Demikian untuk tata tertib tahap pemaparan. Untuk Pak Lurah, apakah sudah jelas tata tertib yang sudah saya bacakan? Inggih, jelas Bapak. Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu 3 pertanyaan utama. Nanti mohon Bapak Lurah beserta tim menjawab dengan singkat dan jelas, tentunya dengan memanfaatkan waktu yang sudah kami berikan, sehingga nanti dapat diberikan kesempatan kepada para tim penilai untuk menggali lebih dalam lagi informasi yang Bapak Lurah sampaikan. Baik, sebelumnya persilakan kepada Pak Lurah beserta tim untuk menyiapkan alat tulis beserta peralatan lainnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Baik, Pak Lurah, sudah siap? Ampun. Baik, saya akan bacakan 3 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan potensi wisata Arjuna Metal Kelurahan Peguyangan dalam aspek kelembagaan? Apakah membentuk kelompok sadar wisata atau Kopdarwis, melakukan kerjasama dengan UMKM lokal, atau mendorong pembentukan unit pelaksana di bawah Dinas Pariwisata? Apakah ada kerjasama atau MOU yang paling menguntungkan antara pihak kelurahan, pemerintah daerah, di sini disebutkan Dinas Pariwisata atau PUPR, dan masyarakat lokal? Kemudian bagaimana kelurahan mengoptimalkan skema dana kelurahan agar pembangunan infrastruktur pendukung air terjun ini bisa menjadi program prioritas di tingkat kecamatan atau kota? Untuk pertanyaan yang pertama, sudah jelas Pak Lurah? Perlu kami ulangi kembali? Jelas Pak. Baik, karena sudah jelas, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem SIUMA ini membantu petani dalam menghadapi ketidakpastian perubahan iklim, khususnya fenomena kemarau dan keterbatasan sinar matahari yang berkepanjangan yang kemungkinan akan dihadapi di Munduk Umo Palak ke Subak Sembung. Untuk pertanyaan kedua, sudah jelas Pak Lurah? Perlu saya ulangi kembali? Sampun Pak. Baik. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, perencanaan yang baik harus lahir dari data yang akurat, sehingga program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Saya ulangi, perencanaan yang baik harus lahir dari data yang akurat, sehingga program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Data apa yang menjadi dasar utama dalam penyusunan prioritas pembangunan di kelurahan? Untuk pertanyaan terakhir, sudah jelas Pak Lurah? Mohon diulang Bapak. Baik, saya ulangi kembali Pak Lurah. Mohon disimak dengan baik. Perencanaan yang baik harus lahir dari data yang akurat, sehingga program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Data apa yang menjadi dasar utama dalam penyusunan prioritas pembangunan di kelurahan? Sudah jelas Pak Lurah? Inggih, jelas Bapak.
Baik, 3 pertanyaan utama sudah saya bacakan. Silakan Pak Lurah dapat memberikan tanggapan dan sekaligus Pak Lurah memberikan tanggapan. Waktu akan kami mulai. Dipersilakan Pak Lurah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Provinsi Bali dan anggota tim penilai yang kami hormati. Begitu juga kami di Kelurahan Puguyangan didampingi oleh tim kami yang juga akan memberikan penguatan kepada kami di Kelurahan Puguyangan. Yang saya hormati selaku Ketua Tim Lomba Kelurahan tingkat kota, Bapak Kalines DPMD Kota Denpasar. Yang tidak hormati Ibu Kepala Badan BPKAD Kota Denpasar, selaku Bapak angkat kami yang selalu membantu dan mensupport kegiatan kami di kelurahan. Yang tidak hormati Bapak Camat Denpasar Utara yang selalu ada untuk kami. Yang tidak hormati yang mulia Juru Bendesa Adat Puguyangan yang selalu mendukung dari program apa yang kita laksanakan di Kelurahan Puguyangan. Terutama yang tidak hormati Ketua LPM Kelurahan Puguyangan yang juga penglingsir Puri Puguyangan atau Agung Gedewa Gede Guru Bidaya sampun presiden selalu mensupport kami. Yang tidak hormati tokoh masyarakat Kelurahan Puguyangan atau Agung Paramita Dewi DPRD Provinsi Bali, Fraksi PDI Perjuangan yang selalu ada untuk kami. Yang juga yang hormati Ketua Karang Taruna Suta Mandala yang selalu bersinergi dengan kami di Kelurahan Puguyangan. Dan tidak lupa mitra kerja, mitra inovasi kami yang ada di Kelurahan Puguyangan, yaitu dari Bapak Kepala UPDD Puskesmas Tindu 3, Pak Semua Sampun Rauh. Itu juga dari mitra kerja inovasi kami dari program CSR dari Pertamina Patraniaga Niaga, Mas Troy, terima kasih. Yang tidak hormati juga Bapak Kepala SPPG, perwakilan SPPG yang ada di Kelurahan Puguyangan, yang ada 2, tapi beliau hadir, Pak Alit, matur semua, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Puguyangan, baru semua Pak Ketua, sampun rawuh, dan juga sinergitas kami dengan sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Puguyangan diwakili oleh 3 perwakilan dari TK PAUD Chandra Kasih, kemudian dari SD 5 Puguyangan di tingkat SD, yang dari tingkat SMP kita ada SF2 SMK diwakili oleh Ibu Dayu dari Kepala Sekolah SMK Dwi Jendra. Itu perkenalan kami. Yang pertama mungkin izin untuk menjawab yang juga yang hormati dan cintai ini lupa yang pendukung utama kami di Kelurahan Puguyangan adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Puguyangan ini sampai lupa dia nih. Dan juga saking tegangnya nih. Dan juga beliau selaku Bunda Literasi juga di Kelurahan Puguyangan. Izin Bapak Ketua dan tim penilai Provinsi Bali untuk pertanyaan yang pertama ini memang benar di Kelurahan Puguyangan kami sedang mewujudkan mimpi kami karena ada potensi yang tersembunyi, potensi alam yang tersembunyi arti berupa air terjun yang kami beri nama air terjun Arjuna Metal. Arjuna Metal itu adalah akselerasi pengelolaan air terjun dengan media digital. Bagaimana caranya kami mempromosikan air terjun kami yang ada itu dengan media sosial kami. Dari pertanyaan ini bagaimana kaitannya dengan prioritas atau MOU ataupun komunitas yang ada, kami di Arjuna Metal itu yang tepatnya berada di Banjar Dakdakan, itu Jalan Ken Arok, Gang Puda, itu adalah berada di aliran sungai. Sungai kami, Sungai Telangel yang berbatasan dengan Sungai Mertegange, campuran di sana Pak. Air terjun ini bukan saja sebagai objek wisata yang kita kembangkan, tapi juga sebagai objek pengelukatan, artinya spiritual religiusnya. Untuk
keberadaan di sana kami membentuk komunitas namanya Komunitas Batu Mocokol. Di sana yang dikelola oleh STT di sana dan para krama kami di Banjar Dakdakan. Untuk MOU yang lain, sementara ini dengan Dinas Pariwisata kami sudah mengadakan kolaborasi. eh, Dalam hal niki kita mengadakan promosi kegiatan. Sudah pernah untuk kegiatan juga di sana sudah kita pernah membuat master plan. Itu kebetulan kami punya mendapatkan KKN dari Universitas Udayana, KKN tematik itu sudah dibuatkan. UNUD juga sudah pernah membuatkan kami terkait dengan master plan kegiatan itu. Dan sudah barang tentu dengan Dinas Pariwisata kami bekerja sama untuk mengembangkan itu. Namun apa daya Bapak pimpinan tim juri dan anggota sudah mengetahui bersama bahwasanya di tahun 2025 kami Kelurahan Puguyangan termasuk yang cukup parah terkena bahaya banjir yang juga menimpa air terjun kami. Yang sebelumnya taman dan penataan di sana yang sudah kami tata hancur Pak. Di tahun 2005 itu hancur dan sekarang kita mulai tata ulang kembali dan termasuk Taman Beji yang ada di sana dan pecampuhannya juga hancur. Berkat bantuan dana BTT dari bencana tersebut kami bisa membangun kembali Pura Taman Beji dan juga pecampuhan di sana. Dan sekarang kita sedang penataan terkait dengan kondisi di sana. Yang sebelumnya di sana ada UMKM yang dikelola oleh komunitas kami. Sekarang berangsur-angsur pelan-pelan kami hidupkan kembali. Yang kemarinnya ada wahana bebek-bebekan, wahana air itu yang Sabtu Minggu pasti rame di sana. Sekarang mulai kami tata kembali dari kehancur tersebut. Jadi untuk pertanyaan ini ada MOU dan sebagainya dengan Dinas Pariwisata dan PUPR terutama itu sudah kita adakan dan sudah mendapat bantuan juga dari pemerintah Kota Denpasar. Nah, jadi Arjuna Metal kami yang sebelumnya sudah berjalan dengan lancar dan cukup banyak peminatnya dari warga masyarakat kami yang sekarang ini sedang kami hidupkan kembali. Kemudian yang pertanyaan yang kedua terkait dengan si UMA. Si UMA ini adalah suplai energi manajemen umum pala yang kami ceritakan terkait dengan kronologisnya si UMA terbentuk karena kekhawatiran kami di mana kami di Subak Sembung terutama di Umopala itu adalah aliran airnya itu cepat turun karena sawahnya berunak-unak. Jadi air yang ada di atas cepat hilang dia Pak. Ini yang menjadi kekhawatiran dari semua petani bahkan sampai ada konflik di sana. Konflik terkait dengan kebutuhan air dari para petani kami. Kemudian kami rembuk dengan para petani di sana bagaimana cara mengakal ini. Nah, Dayung Bersamut tahun 2021 itu ada CSR yang kami MOU-kan dengan Pertamina Patraniaga yang di mana komunitas Umopala itu kami SK-kan Pak dari kami dari Lurah Puguyangan. MOU yang menandatangani adalah kami dengan Pertamina Patraniaga. Sehingga dari itu dari rembuk-rembuk tersebut muncullah ide untuk pembentukan si UMA. Kemudian fenomena iklim yang sekarang ini yang menjadi jawaban dari kami bahwa si UMA ini di mana yang sebelumnya di Umopala itu ada beberapa lahan-lahan warga kami yang tidak mendapatkan air. Jadi dengan si UMA ini hadir ada dampak yang sangat signifikan yang bisa dihasilkan. Karena si UMA ini adalah kincir air yang kita buat dari kaleng aftur yang paling bekas kaleng aftur memanfaatkan bahan yang tidak terpakai
Itu untuk pendanaannya dibantu oleh Pertamina. Kemudian karena air yang dari bentuk sawah kami terasiring, karena air yang di atas banyak tapi cepat mengalir ke bawah, jadi terbuang begitu saja. Jadinya kincir air ini akan membentuk untuk pembuat pembangkit tenaga listrik. Di mana pembangkit tenaga listrik ini untuk menghidupkan pompa. Gitu. Pompa air, di mana pompa air ini yang kami sambungkan dengan pipa-pipa ke sawah-sawah warga kami yang tidak mendapatkan air. Dan untuk si Uma ini ada dua elemen dia. Satu elemen dari air yang berupa kincir air untuk menaikkan menurut tenaga listrik. Di saat matahari full, sekarang musim sekarang ini sedang full-fullnya panas-panasnya, itu juga kita dibantu dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Itu ada solar panel di sana, Pak. Jadi sumber tenaga dari si Uma ini ada dua, yaitu dari tenaga air dan tenaga surya. Ini untuk membangkitkan listrik. Jadi di si Uma itu kami sudah mengembangkan listrik, Pak. Listrik itu satu dipergunakan memang untuk pengairan, di mana si Uma kita ini dengan menggunakan dengan sensor kelembaban, satu dengan teknologi yang bisa dikontrol dengan HP oleh operatornya dari petani kami juga. Kemudian juga ada sistem konvensional. Ini siapa tahu petani kami yang tidak bisa operatornya kelupaan, jadi bisa dicek dengan secara konvensional. Jadi aliri oleh pipa. Kemudian kalau ada sawah itu kering, akan secara otomatis sumah ini hidup, alirnya mengalir ke sawah yang kering. Itu yang sekiranya dari si Uma. Si Uma juga tidak hanya untuk energi pompa listrik itu aja Pak, tetapi juga di sepanjang jogging track yang ada di Subak Sembung, mohon maaf baru sebatas di Mundok Umopala, itu kita sudah bisa bentuk untuk penerangan jalan sehingga kalau ada yang berolahraga agak malam masih bisa berolahraga. Kebetulan juga di tempat si Umah jalur si Umah di Umum Nopala itu agak sedikit curam dia, jadi agak gelap dia. Kalau sore hari masih terang matahari masih bagus, tapi kalau malam sekitar jam 7 jam 8 dengan pengaliran dari si Uma listrik itu bisa hidup di sana Pak. Jadi yang olahraga bisa sampai malam hidupnya. Kemudian dari si Uma juga kita Kelurahan Peguyangan Astungkare di tahun 2024 kita mengajukan di Bribda, di Kiprah Pak, kita mendapatkan juara 2 inovasi bentuk lainnya. Dan sekarang kita sudah mengirimkan juga inovasi si Uma kita menjadi ikut lomba di Guangzhou, Cina. Itu yang sekiranya kita bisa jawab dari pertanyaan terkait dengan si Uma. Yang jelas si Uma itu dalam kondisi sekarang bisa terjawab apa yang menjadi keresahan dari para petani kami. Kemudian dari pertanyaan ketiga, perencanaan yang baik yang dari data, yang mungkin dari data kami ini setiap bulan September kita selalu mengadakan musrenbang. Musrenbang ini menyerap aspirasi dari lapisan masyarakat kami. Kami mengundang stakeholder terkait, yaitu Kelian Banjar, kepala lingkungan, kemudian tokoh perempuan, bahkan tokoh anak yang ada di Kelurahan Peguyangan, kita ajak rembuk bersama. Dan untuk menyerap apa-apa yang sekiranya bisa kita lakukan dan untuk data-data yang kita bisa ajukan ke tahun berikutnya. Untuk tahun ini pendataan prodeskal kami yang didata dari musren hasil musrenbang tersebut secara menyeluruh dengan kakak kami yang ada di tahun Desember 2025 itu berjumlah 3.667 kakak di Kelurahan Peguyangan. Aspirasi-aspirasi itu yang mungkin kita bisa serap dari kegiatan musrenbang. Kemudian
bagaimana caranya data-data dan perencanaan yang akan kami buat bisa menyasar kepada pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Peguyangan. Seperti misalnya pengerasan jalan, kemudian adanya kegiatan-kegiatan festival di pemberdayaan kita. Mohon kiranya saya bisa jelaskan di sini. Di kegiatan pemberdayaan kita ada Peguyangan Festival, Bapak. Peguyangan Festival ini mengakomodir semua dari stakeholder kita yang ada. Baik itu dari kegiatan masyarakat kami, dari PKK, dari sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi yang ada di Kelurahan Peguyang kita ikut sertakan, UMKM kita. Di mana stakeholdernya adalah dari Karang Taruna dan didukung oleh LPM kami. Menjadikan sebuah sinergi dari kegiatan tersebut. Data dan perencanaan di awal itulah yang menjadi muatan bagi kami untuk bisa merancang semua itu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya jawab, Bapak. Baik, Pak Lurah, terima kasih untuk tanggapannya. Sepertinya tanggapan dari Pak Lurah sudah sangat teknis sekali dan sangat menguasai sekali apa yang inovasi yang telah Bapak Lurah buat. Sebenarnya tim penilai kami tidak ada yang menanggapi dari tanggapan Pak Lurah ini. Selanjutnya kita langsung memasuki sesi berikutnya, yaitu tim penilai dari tim provinsi Niki akan memberikan pertanyaan langsung ke Pak Lurah. Silakan nanti Pak Lurah langsung menanggapinya. Di sini ada Bapak Made Suarso akan mengajukan pertanyaan ke Pak Lurah. Silakan nanti Pak Lurah langsung menanggapi. Untuk Pak Made Suarso, silakan. Terima kasih, mohon izin Pak Hatim, Pak Moderator, Om Swastiastu, Pak Lurah. Langsung saja, ada beberapa hal yang ingin tanyakan terkait dengan inovasi yang ada di di Kelurahan Peguyangan ya, terkait dengan pustakeling ayang ebet itu ya. Karena wonten inovasi seperti ini yaitu perpustakaan keliling Kelurahan Peguyangan edukasi berbagi era baru. Di dalamnya sempat yang baca sasarannya adalah siswa SD dan SMP. Namun di dalam inovasi yang disebutkan di sana belum terdapat jadwal maupun tempat terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Apakah itu rutin dilaksanakan atau seperti apa, Pak? Terus kalaupun itu rutin dan itu ada jadwalnya, siapa yang melakukan kegiatan tersebut, memberikan edukasi terkait kegiatan tersebut? Terus yang ketiga, dampak yang dihasilkan setelah adanya pustakeling ayang ebet niki apa selama ini dari tahun 2023 terbentuk ya sampai dengan tahun 2026. Apa yang dampak yang sudah dirasakan seperti ini, apakah ada perubahan atau seperti apa? Mohon spesifik menjawabnya. Terus yang selanjutnya pertanyaan saya terkait lingkungan. Program lingkungan apa yang menjadi inovasi unggulan Kelurahan Peguyangan dan bagaimana dampak terhadap kualitas lingkungan serta partisipasi warga? Sudah jelas Pak Lurah? Inggih, sampun Bapak. Oke, terus. Langsung saya jawab Pak. Inggih matur semua Bapak. Untuk pertanyaannya pustakeling ayang ebet itu adalah perpustakaan keliling Kelurahan Peguyangan, di mana kami dari tahun 2023 ini untuk jadwal kegiatan pustakeling itu kami laksanakan setiap hari Jumat Bapak. Di minggu kedua kami menyasar ke sekolah-sekolah. Kami ada 7 TK PAUD, kami ada 6 SD, 5 negeri dan 1 swasta. Kemudian 1 ada SMP dan kami 2 SMK. Kami berkeliling Bapak dengan membawa buku, dengan bersepeda.
ini kami laksanakan dengan Bunda Literasi Kelurahan Puguyangan. Di mana di setiap kegiatan ini kami menggandeng stakeholder yang ada, yaitu dari penjuluh bahasa Bali, dari penjuluh keluarga berencana, dan juga dari instansi OPD terkait. Tetapi yang paling sering kami gandeng itu adalah dari BNN, Bapak. Karena kami ingin mensosialisasikan gimana bahaya narkoba itu sangat-sangat vital. Bahwa kalau sekali kena narkoba, anak itu masa depannya suram. Seperti itu. Dan kegiatannya itu di tempat kami ke sekolah-sekolah, Bapak. Ke sekolah, kemudian membawa buku, kemudian ada sosialisasi terkait dengan kegiatan kelurahan juga. Kemudian dari penyuluh bahasa Bali kami bermesatwo niki membangkitkan untuk literasi bercerita. Kemudian dari penyuluh KB, kalau di TK kita memberikan penyuluhan terkait dengan PABS, Bapak. Gini, cara membasuh tangan, mencuci muka, dan kebersihan diri sendiri. Kemudian meningkat ke SD, kita lebih menukik ke dalam bagaimana anak-anak itu untuk tidak dengan sembarangan terkait dengan reproduksi juga. Karena kita ingin dari kecil, dari SD mengetahui bahwa terutama perempuan. Pelecehan terhadap perempuan ini sering marak kita lihat di mana-mana di tempat umum dan sebagainya. Bahkan di sekolah dan sebagainya. Kita ingin anak-anak kita di sekolah dasar yang mungkin kita berikan sosialisasi agar terutama yang perempuan dan juga laki-laki. Mana yang tidak boleh dipakai bercandaan. Mana yang boleh disentuh. Mana yang tidak boleh. Hal-hal ini yang sangat penting terutama organ reproduksi. Itu sekiranya menjadi hal muatan kami di SD. Kemudian di SMP lebih meningkat lagi kita budaya literasi kita. Kemudian di SMK kita sharing dengan anak-anak mahasiswa terkait dengan program-program ini. Bagaimana mereka ikut berkontribusi dalam kegiatan Pustakeling ini, budaya literasi kita inginkan. Kemudian buku itu kita bawa ke sekolah, kemudian dibaca oleh mereka. Dan untuk edukasi berbaginya, edukasi dengan sosialisasi secara umur mereka. Kalau di TK kita dengan bermain Bunda Literasi juga sering bermain dengan anak-anak, memberikan arahan terkait dengan kegiatan itu. Kemudian di SD, di SMP, SMK kita setara dengan mereka bahwa kita berteman sebaya seperti itu. Kita sosialisasikan. Kemudian berbaginya kita memberikan reward Bapak kepada anak-anak yang bisa memberikan tunjuk satu untuk berani tampil atau memberikan berani bertanya, berani menjawab. Di mana kami mendapatkan hadiahnya? Ya kami dari tokoh masyarakat, dari perusahaan-perusahaan ini yang di mana Pustakeling ini kami perkenalkan kepada stakeholder kami yang ada. Kami mendapat hadiah berupa souvenir dari bank-bank yang ada di kita. Kita perkenalkan Pustakeling kita dan mohonkan, dan mereka juga kadang-kadang ikut ke kita. Kemarin Bank BNI yang ada di kita ikut turun memperkenalkan, menabung sedini mungkin. Seperti itu. Mereka memberikan hadiah berupa reward pada anak-anak yang berani tampil, berani bertanya dan seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai program edukasi berbagi era baru, Bapak. Jadinya tidak hanya kami yang memberikan sosialisasi, tapi mereka juga berani memberikan pernyataan. Dari Pustakeling ini kita mendapatkan suatu reward atau hadiah dari masyarakat, terutama dari sekolah. Bahkan ada permintaan dari sekolah yang ada di luar wilayah kita, yang itu di Puguyangan Kajo, karena melihat kondisi hidupnya kegiatan Pustakeling kami di sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Puguyangan, sampai mereka ingin MOU dengan kita. Beri contoh SMK Bali Dewata, SMK Kesehatan itu pernah mohon ke kita agar Pustakelingnya bisa dibawa ke sana. Jadi seperti itu kondisi kami di Kelurahan Puguyangan, di mana Bunda Literasi kami juga aktif
melaksanakan kegiatan itu. Dan dampak yang diberikan mungkin nanti minta mohon penguatan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga dari Bunda Literasi kami terkait dengan kegiatan literasi Pustakeling Ayang Ebeb. Mungkin dari Ketua Tim Penggerak Ibu Bunda Literasi ada? Izin anggota penilai dari kelurahan dari Provinsi Bali dapat saya tambahkan di sini. Adapun kegiatan literasi yang kami lakukan di masing-masing sekolah itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak pentingnya membaca agar anak-anak memiliki rasa tumbuh semangat untuk meningkatkan gemar membaca, karena ini juga menjadi program di tingkat pemerintah di mana sekolah anak-anak sekarang lebih dominan dengan dominan untuk bermain gadget. Jadi bagaimana kami memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa membaca itu sangat penting untuk memperluas edukasi mereka. Dengan membaca mereka sedikit memberikan penguatan bahwa membaca dapat memberikan sebuah wawasan kepada mereka mulai dari sejak dini. Dan kami pun memberikan edukasi ini bukan hanya sekedar anak-anak dalam membaca saja, tapi dalam bermain menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri mulai dari tingkat PAUD maupun TK. Begitupun di tingkat SD, anak-anak berani mengekspresikan pendapat mereka, mengungkapkan hal-hal yang menjadi ganjalan di diri mereka dalam memberikan masukan atau suatu pendapat apa yang ingin mereka ceritakan. Mungkin di rumah mereka tidak bisa bercerita, jadi di sekolah mereka mungkin bisa bercerita hal-hal yang mereka dapatkan atau mereka bisa pengalaman-pengalaman mereka di lingkungan mereka itu sendiri. Dan juga kami juga menekankan kepada anak-anak untuk tidak melakukan bullying kepada temannya sendiri. Karena pada saat ini bullying adalah salah satu penyakit yang ada di tingkat anak-anak. Nika yang dapat yang sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bunda Literasi. Mungkin bisa dikuatkan oleh Ibu Kepala Sekolah yang di mana kami berkegiatan di sekolah-sekolah. Mohon izin Pak Lurah, karena waktunya lagi sedikit, lanjut di jawaban yang kedua saja langsung. Untuk jawaban dari Pak Lurah dan Ibu Ketua TPPKK tadi sudah mencerminkan dari apa pertanyaan kami yang tadi seperti itu. Jadi langsung fokus ke jawaban yang pertanyaan nomor 2, nih. Terus. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan kedua itu terkait dengan penataan lingkungan. Seperti halnya yang diketahui bersama bahwa di Musrenbang ini kita perencanaan. Maka dari itu hal-hal yang menjadi perencanaan kami, kemudian di penataan lingkungan bagaimana caranya kami memperdayakan anggaran yang kita dapatkan walaupun mungkin diketahui bersama bahwa kelurahan itu berbeda dengan desa skupnya, tetapi jalinan kerjasama kami dengan OPD terkait dengan penataan lingkungan pasti kami didukung oleh PUPR dan sebagainya. Dari anggaran yang kami yang tersedia, di Kelurahan Puguyangan selain penataan secara fisik saja, mungkin pemappingan, ada pengerasan jalan lingkungan yang memang menjadi tanggung jawab kami juga mengadakan penataan lingkungan seperti dengan penanaman pohon Bapak. Penanaman pohon, kemudian kita ada kegiatan kebersihan, membangkitkan sekarang dari PKK kami, PKK lingkungan dan PKK kelurahan juga terkait kukul PKK. Dan juga kegiatan kami di penataan lingkungan persampahan. Sekarang kita sedang bagaimana kemarin boomingnya Denpasar TPA Sung ditutup. Jadi kami berupaya yang sebelumnya memang sekolah
kegiatan terkait dengan persampahan ini memang kami intenkan. Kami membuat tebo modern, kami menggelontorkan tong komposter, dan juga sekarang kami sedang semua ke kakak yang ada kami memberikan bag komposter. Jadi terkait persampahan ini kita galakkan agar lingkungan yang ada di Kelurahan Puguyang ini menjadi lebih bersih. Dan pertamanan juga kami buat. Kami membuat taman resik, kami membuat taman kesari. Kami ada di Kelurahan Puguyang dan penanaman pohon di sepanjang Jalan Ayani kami mohonkan kepada Dinas DLHK Kota Denpasar di mana semakin asri, dan juga kami memberikan masukan kepada setiap sekolah dari kami agar bisa menanam pohon di depan sekolahnya. Jadi terkait dengan penataan lingkungan kami ini, kami rasa stakeholder di Kelurahan Puguyangan saling bahu-membahu membantu kegiatan terkait penataan ini. Terima kasih Bapak. Nggih, matur suwun Pak Lurah. Cukup. Baik, karena Pak Made sudah cukup, Pak Lurah, kita beralih ke tim penilaian lainnya. Silakan untuk Ibu Elisa Dewi, silakan tanyanya. Izin Pak Lurah, saya ingin memotret peran lembaga kemasyarakatan atau yang dalam hal ini pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Ketua TPPKK. Sejauh mana peran PKK Kelurahan Pegoyangan dalam menjawab permasalahan sampah di Kelurahan Pegoyangan yang notabene daerah urban? Pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan lebih lanjut terkait inovasi transformasi administrasi PKK berbasis digital di Kelurahan Pegoyangan atau Transit PKK. Dari gambaran umum inovasi, bahwa inovasi tersebut baru sebatas mencatat kegiatan PKK secara langsung dan perekapan melalui Google Spreadsheet. Bagaimana selanjutnya mengintegrasikan ke pencatatan buku-buku kegiatan PKK? Adakah upaya pengembangan inovasi yang lebih terintegrasi sesuai ketentuan administrasi wajib PKK? Ampun, Pak Lurah. Ingin terima kasih untuk kegiatan PKK yang langsung pada Ketua Tim Penggerak PKK. Inggih, terima kasih Silakan, atas Ibu. pertanyaannya. Inggih, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, adapun kegiatan yang kami lakukan di Kelurahan Peguyangan terkait dengan PKK, yaitu dengan masalah sampah. Titik yang pribadi selama darurat sampah ini melakukan sosialisasi ke masing-masing banjar, menggandeng Ibu Ketua PKK Lingkungan, dan dengan membagikan bag komposter. Yang kedua, dengan melakukan program kegiatan yang dilaksanakan setiap sebulan sekali di minggu pertama, yaitu gotong royong PKK. Ini kami lakukan mulai dari tingkat rumah, pelajakan, dan sampai di fasilitas umum yang ada di masing-masing lingkungan. Kegiatan itu kami lakukan secara berkala bersama-sama dengan Ibu Ketua Lingkungan beserta masyarakat yang ada di Kelurahan Peguyangan. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, dengan administrasi ini, untuk pencatatan administrasi kami lakukan secara berkala pada saat di setiap arisan rapat rutin itu kami laksanakan dengan memberikan arahan maupun menerima masukan terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Kelurahan Peguyangan dan mencatat dasawisma yang ada di Kelurahan Peguyangan. Untuk terkait inovasi, mungkin Bapak Lurah bisa menambahkan. Terima kasih untuk transit PKK, itu transformasi administrasi PKK yang kemarinnya menjadi dari konvensional menjadi digital, karena kami sedang penyegaran kader Bapak Ibu. Kader kami untuk gadget dan gitu semakin pasif. Jadi kalau dulu kegiatan terkait data dan pencatatan itu kadang-kadang terlupakan karena menggunakan buku dan sebagainya. Sekarang kegiatan pada saat kegiatan berlangsung, misalnya posyandu misalnya di Banjar, dengan
transit PKK di Google Transit ini bisa mereka ketik langsung mengingat untuk pengingat. Jadi kegiatan itu tidak hilang, tetapi kemudian tetap kami akan sebagai bukti pencatatan kami salin dalam buku. Jadi mempercepat dari pencatatan dan untuk mengingatkan apa kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat dalam kegiatan ini. Dan kedepannya rencana kami akan dikembangkan ini terkait dengan transit PKK kami ini. Tidak hanya sebatas pencatatan dari data-data yang ada. Kami ingin kedepannya biar transformasi dari manual ini yang konvensional menjadi digital. Kita akan ingin membuatkan sebuah link sehingga dari gadget ibu-ibu kader kami bisa berperan aktif kegiatan ini. Apalagi sekarang di kegiatan 6 SPM kita di Posyandu. Itu semua bisa kami rangkum di transit PKK. Demikian Ibu. Oke. Jadi Ibu Elisa sudah cukup? Cukup. Terima kasih Pak Lurah. Niki kebetulan waktu masih tersisa. Terdapat tim penilai lain lagi akan mengajukan pertanyaan ke Pak Lurah. Silakan Bapak Gede Kadharma untuk mengajukan pertanyaan. Om Swastiastu, mohon izin, mungkin dari kita ada satu pertanyaan yang masih sedikit mengganjal di sini, Pak Lurah. Dilihat dari data yang diupload kemarin dari dokumen administrasi, kami di sini ingin menanyakan sekaligus memvalidasi apakah memang benar di Kelurahan Pebuyangan masih terdapat penduduk atau pengangguran sebanyak 128 orang. Karena dilihat dari data yang disampaikan itu 2024-2025 itu masih tetap tidak ada penurunan jumlah pengangguran. Melihat sebegitu banyaknya potensi yang ada di Kelurahan Pebuyangan, khususnya kalau dilihat dari jumlah koperasi ada 8 koperasi, 307 UMKM, kenapa masih ada masyarakat yang menganggur? Kemudian bagaimana strategi untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di Kelurahan Pebuyangan, sehingga harapan kita semua yang notabene Kota Denpasar, Kelurahan Pebuyangan yang ada di untuk perkotaan itu, kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang menganggur seperti itu. Mohon tanggapannya Pak Lurah. Terima kasih Bapak. Untuk dari data pengangguran yang ada itu, ada beberapa kemungkinan Pak yang sekiranya bisa kita jawab. Pertama, dari data pengangguran itu adalah baru anak-anak yang baru tamat sekolah. Sekiranya itu karena baru tamat sekolah dia sehingga belum tercatat sebagai untuk bekerja. Kemudian mungkin ada belum update data Bapak dari data kependudukan kami. Kemudian di bulan September tahun ini kita akan melakukan pendataan prodeskel dengan lebih detail sehingga kepastian dari jumlah pengangguran kita pasti Pak. Jadi tiang kira hal-hal yang Bapak PK pertanyakan itu data pengangguran kami dengan potensi itu bagaimana nanti ke depannya kita bisa. Subak Sembung kami mempunyai potensi yang sangat besar Pak. Di sana ada rest area yang ada kafetaria dan juga glamping yang sedang kami kembangkan. Juga di sana ada wahana taman edukasi yang juga itu membutuhkan tenaga kerja. Dan di sepanjang jogging track kami itu juga ada untuk UMKM bisa berjualan. Tapi sedang kami buatkan peraturan atau pararem agar kedepannya bisa pengaturan lebih bagus lagi. Untuk mengatasi pengangguran tersebut mungkin kiranya kedepannya kami ada CSR dengan Pertamina, mungkin ini akan kita buatkan pelatihan untuk UMKM sehingga dapat mengakomodir dari pengangguran-pengangguran dari warga kami yang ada. Sekiranya upaya-upaya itu perencanaannya kita ada, ke depannya kita akan laksanakan seperti itu Pak. Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang di Kelurahan Pebuyangan semakin masif ini bisa berpeluang untuk mengurangi paling tidak pengangguran kita yang ada sekarang. Yang jelas kami mungkin update data kami yang mungkin juga belum maksimal kita bisa lakukan. Terima kasih Bapak. Jadi Pak Gede ada tanggapan lagi dari tanggapan Pak Lurah?
Berarti datanya kita kira masih perlu diupdate ya Pak Lurah. Mudah-mudahan dari Ini. data ini nanti jumlah pengangguran bisa berkurang. Ya, mungkin itu dari Titian, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Gede untuk pertanyaannya. Jadi, ini kebetulan Pak Lurah beserta Bapak Ibu kami waktu sudah tepat 40 menit berlangsungnya sesi tanya jawab ini, berarti sudah menunjukkan akhir dari sesi tanya jawab ini. Baik, kita beri applause untuk Kelurahan Pabuyangan. Baik, Pak semua, Pak Lurah beserta tim sudah menyampaikan begitu banyak informasi dari beberapa inovasi yang sudah disampaikan dari Kelurahan Pabuyangan. Selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dalam tahap klarifikasi lapangan oleh tim penilai. Baik, sebelum kami tutup Pak Lurah, nanti akan ada sesi foto bersama. Sebelumnya mungkin Pak Kabit ada yang perlu disampaikan kembali. Sedikit saja. Mohon izin Bapak Kadis beserta dengan seluruh elemen pemerintahan Kota Denpasar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tapi yang tadi menjadi pesan-pesan dari beberapa anggota tim kami, khususnya terkait dengan data, agar diupdate kembali. Karena kalau kami melihat dari ambience, vibrasi yang positif dan kekompakan yang terlihat di dalam ruang virtual, kali ini tentu mudah-mudahan Kelurahan Pabuyangan nantinya bisa memberikan yang terbaik bagi Provinsi Bali, dan tentunya itu akan kita kembalikan sebagai esensi dari pelayanan yang telah diselenggarakan oleh Kelurahan Pabuyangan. Di akhir penghujung acara ini, nah sekiranya nanti Kelurahan Pabuyangan menjadi wakil dari pemerintah Provinsi Bali ke tingkat nasional atau regional, mungkin mohon izin senior yang ingin mendengar suara dari Kabid Pemdesnya, karena yang lihat di ruang virtual yang belum lihat di keberadaan beliau. Kira-kira komitmen beliau nanti dalam memastikan bahwa seluruh proses administrasi yang selama ini dilengkapi dan disiapkan oleh Kelurahan Pabuyangan, nanti dapat dikawal dan dibina lebih lanjut oleh Mbok Senior Titian ya. Mungkin tanggapan pamungkas Mbok Ewayu, tanggapan pamungkas dari Kota Denpasar. Karena yang turun ke senior Pak Kadis, tentu yang akan lunas tanggapan pamungkas dari yang paling junior di ruang virtual ini. Lurus kok. Cek 1 2 3. Sudah terdengar? Sampun. Suara saya terdengar nggih? Agak semangat gitu kok, agak semangat, sepertinya kurang. Soalnya ikut gemeteran ini. Mohon izin Pak Kadis, Bu Kaban, Pak Camat, dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Mungkin tanda-tanda tadi linknya agak-agak error itu adalah sebuah tanda yang cukup positif menurut saya. Rasanya ini adalah sebuah tanda Kelurahan Pabuyangan nanti mewakili Provinsi Bali untuk maju ke tingkat nasional. Benar nggih Pak Kabin nggih? Kalau tidak kita pui. Kalau tidak saya blok ya. Ya, terima kasih atas informasi awalnya. Kami akan tetap mengawal Kelurahan Pabuyangan, semoga nanti bisa maju ke tingkat nasional. Dan kebetulan di sini ada Bu Kaban. Karena nggak ada anggaran. Ya minimal Pak Kadis saya yang berangkat gitu. Kami kalau saya mungkin boleh nebeng ke anggaran provinsi. Sukses. Karena kebetulan juga di ruang virtual ini hadir Ibu Wakil Rakyat dari DPRD Provinsi, tentu kami mohon dukungan beliau juga. Karena secara fiskal beliau sangat memahami sekali kondisi psikologis fiskal Provinsi Bali. Jadi lunas nanti buat Bu, ketika memang betul Kelurahan Pabuyangan akan mewakili
Provinsi Bali di next step di level nasional ke regional. Semua niki. Terakhir yang kan haturkan pantun niki ke sepertian Pak Kadis ganteng. Izin Pak Kadis, lunas nanti rekan-rekan kami sahabat senior yang Riden Pasar merespon dengan cakep karena Kadis yang ini terganteng jagat raya. Cakep. Cakep. Kepeguyangan membeli kelapa. Cakep. Kelapanya muda, airnya segar. Cakep. Kelurahannya hebat, prestasinya nyata. Cakep. Dipimpin dan dibina Kadis ganteng, jadilah 3 besar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Suk semua niki, salam ngejigit. Cukup Siap. ya, salam ngejigit nggih. Oke, semua di Oke, Bapak Ibu saran kami dengan demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim, kami tutup acara sesi tanya jawab untuk Kelurahan Paguyangan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada pernyataan atau ketanggapan kami yang kurang berkenan, mohon dapat dimaklumi. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan jika ada pendamping lain yang belum bergabung, silakan dapat ikut bergabung. Pak Dewayu, gabung Pak. Oh Santos, niki timnya banyak niki di Ya, belakang layar. terus nih, luar biasa nih, kekompakan dan Raden Pasar. Terus kita tunggu. Untuk tim teknis provinsi mungkin di zoom lebih jauh biar semua kelihatan. Cukup sih. Lebih kelihatan. Oke, Oke, sampun terkumpul semua. Baik, kita mulai sesi foto yang pertama yang hitung dari 3, 2, 1. Baik, mungkin dengan gaya lain, Bapak Ibu salam sami, mungkin salam tangguh. Yang hitung 3, 2, 1. Mungkin ada yel-yel dari kelurahan. Bingung lah. Jadi kalau kita nanti baik, dengan demikian yang sampaikan sekali lagi matur semua untuk partisipasinya dalam lomba desa dan kelurahan dan Bali. Dengan ini yang tutup untuk Tanti Om Tanti Om. matur semua.